Hey guys, pada materi berikut yaitu tentang hukum perjanjian internasional yang disampaikan oleh kami, kelompok 4, yang beranggotakan saya sendiri, Yudis, lalu Anas, dan juga Badai. Well, without further ado, let's jump into it. Yang pertama, pengertian umum perjanjian. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Adapun perjanjian internasional sendiri memiliki beberapa nama atau istilah. Yang pertama, treaties. Perjanjian yang mengatur masalah perdamaian, perbatasan negara, delimitasi, ekstradisi, dan persahabatan. Convention. Konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara pihak. Charter. Istilah charter umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Agreement. Persetujuan digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan. Protokol. Digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibanding treaty atau convention. Declaration. Merupakan suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum di mana pihak tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang. Final Act. Suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi. Agreed Minutes and Summary Records, yaitu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Memorandum of Understanding, perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Arrangement, suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Exchange of Notes, perjanjian yang mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. Process verbal. Istilah ini digunakan untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik, administratif, atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan. Modus vivendi. Perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci. Sedangkan kekuasaan yang diperlukan untuk membuat perjanjian, treaty making power, dalam perjanjian internasional. Konstitusi masing-masing negara umumnya yang mengatur dengan jelas badan yang berwenang dalam perbuatan perjanjian internasional. Dalam hal ini, maka kewenangan tersebut dapat dibagi menurut 3 kategori. Yaitu yang pertama, kewenangan mutlak eksekutif. Yang kedua, kewenangan mutlak legislatif. Dan yang ketiga, pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Berikutnya, tahap-tahap pembuatan perjanjian. Prosedur yang sama bagi semua perjanjian. Pada umumnya ada 3 tahap yang dilakukan dalam penyusunan suatu naskah perjanjian, yaitu perundingan, penyusunan, dan penerimaan naskah, dan dalam prakteknya ketiga tahap tersebut dapat dilakukan sekaligus. Redaksi dan persoalan bahasa. Perjanjian bilateral dilakukan oleh 2 negara tanpa kendala, namun untuk perjanjian multilateral, masing-masing pihak membuat naskah atas kertasnya sendiri dengan mendahulukan nama negaranya, lalu naskah dibuat dalam 2 bahasa atau lebih. Unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian. Yang pertama, mukadimah. Perjanjian dimulai dengan menyebutkan negara-negara peserta atau jabatan dari wakil-wakil yang ikut dalam perundingan. Yang kedua, batang tubuh. Batang tubuh suatu perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri. Yang ketiga, klausa-klausa penutup, merupakan bagian dari batang tubuh mengenai syarat-syarat berlaku, lama berlakunya perjanjian, amandemen, revisi, dan lain-lain. Yang terakhir, aneks. Aneks berisi ketentuan teknik atau tambahan mengenai suatu pasal atau keseluruhan perjanjian dan terpisah dari perjanjian. Penerimaan naskah perjanjian. Dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat bilateral, maka penerimaan naskah secara bulat bagi para pihak sangat mudah dicapai. Demikian pula dalam perjanjian multilateral di mana jumlah anggotanya masih terbatas. Kesaksian naskah perjanjian.
perbuatan dalam proses pembuatan perjanjian yang mengakhiri secara pasti naskah yang telah dibuat. Kekuasaan untuk menandatangani perjanjian, dalam arti mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut, hanya dapat dilakukan oleh utusan yang mempunyai surat kuasa atau full powers untuk melakukan perbuatan tersebut. Cara-cara khusus untuk perjanjian multilateral dapat dibagi dua, yaitu pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam kerangka suatu konferensi internasional atau dalam kerangka suatu organisasi-organisasi internasional. Berikutnya, pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri, consent to be bound, ketentuan-ketentuan internasional. Cara untuk pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian yaitu penandatanganan, signature, dan pengesahan, ratification. Ketentuan-ketentuan khusus bagi perjanjian multilateral. Penyederhanaan prosedur pertukaran piagam pengesahan dan penyimpanan piagam pengesahan. Pertukaran piagam ratifikasi untuk perjanjian bilateral tidak begitu sulit, tetapi untuk perjanjian multilateral, prosedur pertukaran piagam ratifikasi diganti dengan penyimpanan piagam-piagam ratifikasi di tempat-tempat tertentu. Persetujuan dalam bentuk akseptasi atau aprobasi. Akseptasi baru dipakai semenjak beberapa dekade terakhir. Hanya terkadang terdapat perbedaan di bidang nasional di mana formalitas akseptasi lebih sederhana dari formalitas ratifikasi. Aksesi. Suatu perbuatan hukum di mana suatu negara yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral menyatakan persetujuannya untuk diikat perjanjian tersebut. Persyaratan. Suatu sistem di mana suatu negara yang merupakan pihak pada perjanjian dapat menyatakan pensyaratan terhadap pasal-pasal tertentu. Proses pembentukan perjanjian internasional dan mulai berlakunya perjanjian internasional. Menurut Iwayan Partiana, suatu perjanjian internasional antar negara melahirkan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, Law Making Treaty. Ini seperti Konvensi Hukum Laut 1982 yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil-wakil negara yang ikut serta dalam Konferensi Hukum Laut yang menghasilkan naskah Konvensi Hukum Laut tersebut di Teluk Montego, Jamaika. Dalam praktek, tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut dan perjanjian-perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara-negara pihak perjanjian tersebut, ratifikasi. Pada prinsipnya, penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian. Perjanjian multilateral yang dimana klausula yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan jarang sekali digunakan. Hal ini disebabkan karena banyak pihak negara-negara dalam perjanjian itu, kecuali untuk beberapa perjanjian multilateral yang pihak-pihaknya terbatas seperti ASEAN, mungkin saja digunakan klausula yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. Akibat hukum perjanjian internasional. Dalam hukum internasional dikenal dua teori, yaitu adoption dan incorporation. Menurut teori adoption, perjanjian internasional mempunyai dampak hukum legal effect dalam suasana nasional. Sementara itu, menurut teori incorporation, perjanjian internasional itu lebih dahulu harus diinkorporasikan ke dalam hukum nasional, baru dapat diterapkan dan menjadi hukum nasional. Akibat hukum perjanjian internasional. Yang pertama, bagi negara pihak, pelaksanaan perjanjian itu dilakukan oleh organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Yang kedua, bagi negara lain, perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat bagi pihak ketiga atas persetujuan mereka, dapat memberikan hak kepada negara-negara ketiga atau mempunyai akibat pada negara ketiga tanpa persetujuan negara tersebut. Batal dan berakhirnya perjanjian internasional. Mokhtar Kusuma Atmaja menyatakan secara umum suatu perjanjian internasional bisa punah atau berakhir karena sebab di bawah ini. Yang pertama, karena telah tercapai tujuan daripada perjanjian itu. Yang kedua, karena habis berlakunya waktu perjanjian itu. Yang ketiga, karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian. Yang keempat, karena ada persetujuan peserta-peserta tersebut untuk mengakhiri perjanjian itu. Yang kelima, karena diadakan perjanjian antara para peserta kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. Yang keenam, karena dipenuhi syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri. Yang ketujuh, diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain. Terlihat dari pendapat umum Mokhtar Kusuma Atmaja
bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal diatur oleh peserta perjanjian dalam perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Praktik pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Dalam hal ini, praktek pembuatan perjanjian internasional diratifikasi berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Surat Presiden Republik Indonesia nomor 2826-HK-1960 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yakni pengesahan atau ratifikasi dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Dalam hal ini, ada beberapa bentuk dalam proses ratifikasi perjanjian internasional, yaitu yang pertama, persetujuan. Yang kedua, persetujuan melalui penandatanganan. Yang ketiga, persetujuan melalui pertukaran dokumen. Yang keempat, persetujuan melalui ratifikasi. Yang kelima, persetujuan melalui aksesi. Yang keenam, syarat pembatas pada traktat. Yang ketujuh, pemberlakuan traktat. Yang kedelapan, penerapan traktat. Cukup sekian, terima kasih.